Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Materi kita hari ini yaitu tema 3, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Sumber daya alam dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kita harus peduli untuk menjaga kelestariannya dengan cara merawat sumber daya alam dan lingkungan di sekitar kita. Berikut kita perhatikan contoh tumbuhan A dan tumbuhan B. Coba kita perhatikan ciri-cirinya. Tumbuhan A batangnya kokoh dan tegak. Kemudian yang tumbuhan B, batang layu dan tidak segar. Ciri-ciri yang A, daunnya berwarna hijau. Kemudian yang B, daun berwarna kuning, pucat, dan ada juga bintik-bintik kecoklatan. Yang A, bunga dan buah tumbuh subur dan berwarna indah. Sedangkan satunya sedikit bunga dan buah dalam satu tanaman dan berwarna pucat. Nah, di antara dua tumbuhan tersebut, kira-kira manakah yang terawat dan yang tidak terawat? Betul sekali. Tumbuhan yang A adalah tumbuhan yang terawat dan yang B adalah tumbuhan yang tidak terawat. Selanjutnya, kita perhatikan contoh hewan berikut. Ciri-ciri hewan yang pertama, tubuh cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok. Kulit terdapat luka. Mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Perhatikan ciri-ciri hewan yang kedua. Tubuh tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak rontok. Kulit bersih dan tidak ada luka. Mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Nah, dari ciri-ciri hewan tersebut pastinya kalian sudah paham kan mana hewan yang terawat, mana yang tidak terawat. Hewan yang pertama adalah hewan yang tidak terawat, sedangkan hewan yang kedua adalah hewan yang terawat. Salah satu upaya pelestarian sumber daya alam adalah reboisasi atau penghijauan. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga ini bertujuan untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Berikut contoh beberapa tanaman obat. Yang pertama ada temulawak. Manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar gula darah, dan mencegah penggumpalan darah. Tanaman berikutnya adalah daun sirih, mengobati batuk, antiseptik, mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga ada daun seledri.
yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Tanaman selanjutnya adalah jeruk nipis yang memiliki manfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Tanaman selanjutnya yaitu kunyit sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Kita berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi. Akan tetapi, kita punya kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Berikut beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Bagaimanakah jika kita tidak menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan? Apakah dampaknya bagi kita? Berikut beberapa dampak jika kita tidak menjaga lingkungan. Yang pertama, akan terjadi banjir, tanah longsor, kekurangan air bersih, lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Nah, sudah paham dengan dampak dari kita tidak menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan? Agar itu tidak terjadi, maka kita harus seimbang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pelestarian lingkungan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan contoh berikut. Hak. Kita berhak untuk tinggal di lingkungan yang bersih. Akan tetapi, kita berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dari contoh di atas, itu seimbang antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Masih ingat dengan wawancara? Ya, wawancara adalah salah satu contoh bentuk interaksi dengan sesama. Beberapa tahapan wawancara diantaranya adalah membuat pertanyaan, melakukan wawancara, dan membuat laporan hasil wawancara. Dalam laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Yang kedua, narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Yang ketiga, pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. 4. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Yang kelima, hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Yang keenam, kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ini biasanya ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Di antaranya, 1. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber.
3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang mengandung inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif, singkat, padat, dan jelas. 8. Gunakan bahasa yang baku. Tahapan akhir dari sebuah wawancara yaitu presentasi laporan hasil wawancara yang bertujuan untuk membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dengan presentasi kita dapat berbagi pengetahuan. Presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. 2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. 4. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. 6. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Dengan kata lain, tidak selalu membaca teks. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. 9. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Berikut adalah sebuah gambar yang menunjukkan lingkungan yang terawat. Bagaimanakah lingkungannya? Sangat indah, bukan? Tahukah kalian termasuk jenis karya apakah gambar tersebut? Betul sekali, gambar tersebut termasuk jenis montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada satu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Bahan-bahannya biasanya berupa majalah, tabloid, dan koran. Kelebihan dari montase ini dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi kesatuan yang menghasilkan sebuah cerita. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat montase. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kedua, membuat tema dan konsep gambar untuk montase. Yang ketiga, memotong gambar-gambar dari sebuah referensi yang ada. Bisa dari gambar koran, majalah, buku, atau yang lainnya. Yang keempat, menempelkan gambar-gambar tersebut pada papan atau kertas yang sudah disiapkan. Selanjutnya, menambahkan warna atau arsiran pada gambar yang sudah ditempel. Kemudian hasil karya sudah selesai. Demikian penjelasan dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.